Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nur Halifah dengan NIM 2110010010095. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tindak pidana lingkungan hidup. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pengertian tindak pidana lingkungan, kemudian yang kedua ada perumusan delik lingkungan dalam UU PLH, dan yang ketiga ada tindak pidana lingkungan oleh badan hukum. Yang pertama, pengertian tindak pidana lingkungan. Apa itu tindak pidana lingkungan? Tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana dalam satu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Lalu, tindak pidana lingkungan itu sendiri adalah suatu tindakan yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup, perusakan lingkungan hidup, dan perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melanggarnya diancam pidana. Yang kedua ada perumusan delik lingkungan dalam UU PLH. Perumusan delik lingkungan dalam UU PLH sebagaimana ancaman pidana bagi pelanggaran lingkungan dengan kesengajaan diatur dalam pasal 41 sebagai berikut. Ayat 1, barang siapa yang secara sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup diancam paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Kemudian di ayat 2, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam pidana dengan penjara paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 750 juta rupiah. Rumusan tindak pidana di atas adalah rumusan tindak pidana yang dilakukan juga dengan kesengajaan, sedangkan bagi tindak pidana lingkungan yang dilakukan dengan kelalaian, dirumuskan dalam pasal 42 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Dan jika kelalaian tersebut mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 41 dan 42 UU PLH adalah delik material. Konsekuensinya, jaksa harus dapat membuktikan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Selain itu, perumusan yang dilarang tidak dijelaskan, sehingga tidak jelas pula apa yang dapat dianggap sebagai delik lingkungan. Delik lingkungan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan yang menimbulkan masuknya atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia yang menyebabkan lingkungan hidup itu tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, perbuatan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik dan atau hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Berikut unsur-unsur delik lingkungan yang diatur dalam pasal 41 ayat 1 dan pasal 42 ayat 1, JO pasal 1, angka 12, pasal 1, angka 14 UU PLH adalah 1. Barang siapa 2. Dengan sengaja atau dengan kelalaiannya 3. Mengakibatkan tercemarnya lingkungan. Yang keempat, mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Berikut adalah alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan, yaitu yang pertama, keterangan saksi, kemudian yang kedua, keterangan ahli, ketiga, surat, 4, petunjuk, 5, keterangan terdakwa, dan yang terakhir atau yang keenam, bukti lain yang menunjang dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tindak pidana lingkungan oleh badan hukum. Salah satu ketentuan yang dianggap sebagai kemajuan UU PLH dibanding dengan undang-undang yang lama UU LH adalah diterimanya secara tegas badan hukum atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Badan hukum atau perusahaan merupakan pencemar atau perusak lingkungan yang cukup potensial. Kemudian pasal 46 ayat 1 UU PLH merumuskan sebagai berikut. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan,
yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dengan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam pasal 47. Dengan dirumuskannya kesengajaan dalam pasal 41 ayat 1 dan kelalaian dalam pasal 42 ayat 2 UU PLH terkait dengan pasal 46, maka UU PLH menganut asas kesalahan Grand Start Zunder Schuld bagi tindak pidana lingkungan oleh badan hukum. Van Strain memunculkan gagasan bahwa badan hukum juga dapat memiliki kesalahan, dan oleh karena itu asas tiada pidana tanpa kesalahan juga berlaku baginya. Kesalahan tersebut tidak semata-mata dilihat sebagai kondisi kejiwaan manusia, yang direfleksikan pada kesalahan alat-alat perlengkapan badan hukum, namun dititik beratkan pada tidak dilaksanakannya dengan baik fungsi kemasyarakatan yang dimilikinya. Persoalan tentang individu sebagai perbuatan badan hukum tidaklah sederhana. Oleh karena itu, penetapan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana lingkungan oleh penegak hukum memerlukan keberanian diri pada penegak hukum itu sendiri, sehingga tindak pidana lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Bab 15 Ketentuan Pidana mulai dari pasal 97 sampai 120 yang teman-teman bisa baca sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.